Tuhan menyelamatkan dia? Salah? Tidak salah. Kamu ingin mengatakan Allah menipu? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuh jawabannya tuh. Jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan, orang yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya bilang tadi bahwa kau baca Roma 14 nomor 9. Dengar satu lagi. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang aliteng. Siapa yang membangkitkan di situ? Dek? Yang membangkitkan siapa, Dek? Dan kapan dibangkitkan? Itu tertulis di kitabnya siapa? Jadi tak ada tuduhan yang bisa kau lemparkan ke Al-Quran. Kenapa? Bibelmu sendiri yang membongkar isi perutnya. Kata Rasulmu pendiri agama Kristen, untuk itulah Yesus mati agar dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi Oten. ya, itu betul. Jadi yang Makanya saya bilang, jadi yang menghadiahkan Tuhan dari rupa lain itu siapa? Paulus Oke, atau baik, saya Allah? jawab. Paulus atau Allah? Tuhanku Allah. atau Makanya Paulus? saya jelaskan, Bang Luma. Kalau baik, saya jelaskan. Yang disalib, Al-Quran berkata, ada penyaliban, ada pembunuhan, tapi orang yang diserupakan. Oke, jadi Hawariun melihat Yesus itu benar-benar Yesus yang disalib, walaupun diserupakan oleh Allah. Mana Hawariun menyembah Yesus? Tunjukkan. Bukan menyium. Saya Menuhankan dan mereka percaya. Mereka percaya kalau yang disalib itu adalah gurunya Isa alaihissalam. Mana dalilnya? Al-Quran bilang kan ada penyaliban. Mana di dalam Al-Quran? Di mana di dalam Al-Quran murid-muridnya Hawariun percaya kalau yang disalib Nabi Isa? Mana? Jangan itu kan penyaliban itu. Jangan kau bawa Quran. Betul, ada penyaliban, Jangan kau bawa Al-Quran. Jangan kau bawa Al-Quran. Karena yang diserupakan di situ bagi penyalib, bukan bagi murid, bagi penyalib. Itu kata Quran. Iya, itu yang diimani orang Kristen, itu yang diimani para orang Kristen itu diam. Yang diimani orang Kristen itu ajaran Paulus, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dihidupkan kembali oleh Theos, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jangan kau bawa Quran. Jangan kau bilang Al-Quran yang menyesatkan kau. Yang menyesatkan kau itu Paulus. Bang Zuma, karena sejak kapan disalib itu benar-benar wajah Yesus? Sejak kapan Al-Quran datang di abad keempat? Al-Quran datang ke Romawi, Al-Quran datang ke Yunani sehingga mereka menyuangkan Yesus. Sejak kapan? 2000 tahun kalian menyembah Yesus. 1400 tahun, sorry. 600-700 tahun kalian sudah menyembah Yesus, baru Al-Quran datang. Iya, dia baru kan menjelaskan apa yang dia buat waktu itu, bahwa rupanya itu orang diserupakan. Berarti apa yang tertulis di Bibelmu, Dek? Bibelmu lebih dulu menuliskan rupa lain, Dek. Markus 16 nomor 12. Kenapa mereka mempercayai rupa lain itu, Bang Suma? Karena benar-benar mereka lihat waktu disalib. Nah sekarang dari kubur dia bilang, siapa yang mengajarkan kalau yang disalib itu Tuhan? Iya, karena Yesus mengaku dia bangkit dari kematian. Siapa yang mengajarkan kalau yang disalib itu Tuhan? Jawab. Siapa yang mengajarkan kalau yang disalib itu Yesus? Jawab. Dan siapa yang menuliskan kemudian kalau itu rupa lain? Jawab. Jangan kau bawa Quran. Al-Quran. Nah, murid Yesus. Tuh si John agak waras. Murid Yesus, bukan Al-Quran. Al-Quran datang justru membongkar isi perut gereja. Bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Oke? Tapi yang disalib itu adalah Kristus. Dan Kristus ini
adalah Tuhan lu. Jangan salahin Al-Quran. Roma 14 nomor 9, Paulus yang melantik Kristus pengganti Nabi Isa sebagai Tuhan untuk lu. Kau baca Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu Al-Quran ya? Oh, baru tahu aku. Itu agama lu. Dia datang dalam rupa lain. Agama lu yang mengajarkan itu. Betul. Itu agama lu. Dia datang dalam rupa lain, rupanya berkaitan karena sebelumnya dia adalah diserupakan oleh Allah. Sehingga bisa dia datang dalam rupa lain. Di mana kau sekarang? Sekarang kenapa kamu membawa Al-Quran? Hei, kenapa sekarang kau membawa Al-Quran? Sedangkan Bibelmu lebih dulu datang mengatakan diserupakan. Hei, yang disalib itu yang diserupakan, makanya berarti bisa dia datang dalam Bibelmu. Al-Quran saya datang belakangan. Di dalam Bibelmu yang jelas tertulis. Kenapa Al-Quran yang kau tuduh? Kau sendiri mengetahui berdasarkan Markus 16:12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Kenapa Al-Quran yang kau cercah? Kau sadar kok tertulis di kitabmu kok rupa lain. Kenapa kamu sekarang tidak membantah Bibelmu? Bibel, ternyata rupa lain toh. Berarti selama ini aku tertipu. Sekarang ketika Al-Quran mengatakan, diam dulu John, diam saudara John, diam dulu kawan, diam. Ilmu kau itu hanya setai gigi bagi saya. Dengarkan. Sekarang ketika Al-Quran datang mengatakan diserupakan, lu merasa tertipu. Dasar penipu kau. Kenapa kau tidak merasa tertipu ketika kau baca kitabmu? Dari sejak zaman penjajahan kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasamu, kenapa kau nggak merasa tertipu? Alamak, ternyata yang kita sembah selama ini adalah bukan Yesus loh. Buktinya tertulis dalam rupa lain loh. Kenapa giliran Al-Quran mengatakan diserupakan, kau merasa tertipu? Sedangkan Bibelmu mengatakan dalam rupa lain, diserupakan dalam rupa lain. Kenapa Al-Quran yang kukatakan menipu lo? Sedangkan Bibelmu sudah mengutarakan lebih dulu. Kamu yang bahlol menyembah makhluk yang bukan Yesus, tapi diserupakan dengan Yesus. Kau nggak sadar situ? Belum sadar? Iya, betul Bang Zuma. Kenapa mereka mempercayai walaupun dia bangkit dalam rupa lain? Karena yang dilihat waktu disalib adalah Yesus yang diserupakan oleh Allah. Siapa yang melihat? Makanya ketika dia bangkit dalam rupa lain, ku tanya dulu, siapa yang melihat? Murid-murid bangkit dia dalam rupa lain, tapi kenapa mereka yang mempercayai itu adalah Yesus? Di mana murid-murid mengatakan itu guru mereka? Di mana murid-murid mengatakan itu Yesus? Di mana? Kau lihat di dalam Kisah Para Rasul, dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, endingnya di data 12. Kau baca itu. Apakah murid Yesus percaya kalau itu Yesus? Nehi merica ketumber jahe. Pada akhirnya percaya Zuma. Makanya karena Yesus mengatakan, Maria, Yesus mengatakan penyesat itu yang memakai nama aku itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayo, ada nggak ucapan Yesus begitu? Ya, makanya saya bilang tadi siapa terus penyesatnya kenapa Bang kau Zuma? bawa Al-Quran saya? Orang yang menyerupakan seakan-akan kau ini sesat gara-gara Al-Quran. Betul, karena Allah menyerupakan orang yang disalib, mereka pikir itu Yesus. Makanya ketika Yesus bangkit dalam rupa lain, tapi Yesus bilang akulah Yesus loh. Walaupun dalam rupa lain, tapi karena mereka lihat waktu disalib, itu adalah Yesus. Siapa yang buat? Allah. Oke. Jadi kau katakan Allah saya yang menyerupakan dia karena kau baca Al-Quran ini. Diserupakan gitu. Cuma nggak nyampe ke situ. Sabar dulu John, sabar dulu John, sabar dulu. Sekarang sikapmu saya mau minta, pertanggungjawabanmu sekarang saya mau minta. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu katakan menyerupakan dan Bibelmu mengatakan juga diserupakan, muncul pertanyaan, apakah kamu masih percaya bahwa yang kau sembah hari ini, yang mati terkutuk, yang keluar dari kubur dalam rupa yang lain itu adalah Yesus? Kau masih percaya?
Saya jadi bingung karena di Al-Quran adalah Allah penipu. Makanya saya yang mana yang betul? Sekarang Karena saya tanya samamu, Allah penipu kalau di Al-Quran. kau mengatakan Allah penipu. Oke. Iya betul. Itu ya. Karena dia menyerupakan yang disalib itu adalah Yesus. Setelah kau mengatakan Allah saya penipu dan kau sadar bahwa ternyata sang penipu ini telah membuat kau tertipu, berarti kau yakin bahwa kau sembah sekarang ini salah. Enggak, justru saya tidak mau menyembah Allah penipu. Berarti Bagaimana bukan bisa menyembah Allah yang adalah bukan penipu? Allah yang menipu, kau yang tipu dirimu sendiri. Kamu sadar kan? Bukan, Bang Zuma. Dari nenek moyang saya mereka menjadi Kristen karena ditipu oleh Allah. Yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus. Tapi mereka lihat baru diklarifikasi 600 tahun kemudian. Apa yang dikatakan setelah 600 tahun kemudian? Iya, maksudnya seperti Anda bilang tadi bahwa Yesus datang dalam rupa lain setelah bangkit. Setelah 600 tahun kemudian apa yang dikatakan Al-Quran? Jawab. Baru dia bilang yang disalib itu bukan Yesus, bukan Al-Masih. Markus 16 nomor 12 itu kapan tertulis? Betul, Zuma. Setelah dia bangkit, datang dia dalam rupa lain, tapi harus dipercaya bahwa Yesus, karena dia mengaku Yesus, karena waktu disalib. Terus kenapa kau masih menuduh Tuhan saya sebagai penipu kalau kau sendiri percaya kalau yang rupa lain itu Yesus? Yang menyerupakan di atas salib adalah Allah. Bangkit yang dikubur ini dia mengaku Yesus, itu kebenarannya karena yang disalib adalah Yesus, mereka lihat. Makanya ketika bangkit dia dalam rupa lain mengaku Yesus, harus mereka percayai. Karena waktu disalib benar-benar Yesus melihat, mereka Siapa lihat. yang mengatakan bahwa yang disalib benar-benar Yesus? Mereka lihat. Mana siapa mereka? Yang Siapa mereka? Siapa mereka? Itu para hawariun, para Hawariun, kau baca Markus 14 nomor 50. Seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Di mana murid itu tinggal di situ? Iya, setelahnya Yohanes itu ketika sudah disalib itu semua. Diam dulu. Mana coba siapa muridnya di situ coba? Dan siapa yang menceritakan itu? Iya, dia datang kepada murid-muridnya yang ke-12 Zuma setelah bangkit, dia bilang akulah Yesus. Makanya saya bilang gini, walaupun apapun dia datang dalam rupa babi sekalipun Zuma setelah bangkit, tapi dia bilang aku yang bangkit dari kematian itu, yang disalib itu, mereka harus percaya karena mengapa waktu disalib adalah rupa Yesus. Dari mana kau tahu bahwa yang disalib itu rupa Yesus? Kan itu jelas-jelas Al-Quranmu berkata Yesus Al-Masih tidak disalib tetapi yang diserupakan. Al-Quran saya mengatakan bagi penyalib, bukan bagi murid, tuyul. Bagi penyalib, bukan bagi murid. Weh penipu. Kan yang Anda baca itu bagi adalah penyalib, tuyul. Sekarang permasalahannya, adakah penyalibnya menuhankan yang disalib? Ada? Zumai, Injil-Injil yang kamu baca itu ada Injil-Injil yang menulis tentang Yesus. Injil-Injil yang ku baca. Al-Quran mengatakan bahwa Yesus datang dalam rupa lain, itu dari Injil-Injil loh. Dengar, Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka yang menyalib Yesus. Diserupakan bagi mereka yang menyalib Isa. Yang menyalib Isa adakah menuhankan Isa? Ya itulah yang memutarbalikkan kebenaran. Dongo. Ini kutanya dulu. Yang diserupakan bagi mereka itu bagi penyalib Nabi Isa. Sekarang adakah mereka kemudian menyembah Nabi Isa? Penyembah Nabi Isa dalam nama Yesus muncul di abad keempat. Tuyul. Yang tak ada hubungannya dengan murid Yesus. Mereka hanya berhubungan dengan orang-orang Roma Yunani. Kau ini bukan dari murid Yesus. Zuma, sedangkan yang kamu baca tadi itu Yesus datang dalam rupa lain, itu dari Injil-Injil yang ditulis oleh murid-murid. Itulah yang diceritakan oleh pengarang cerita. Maka muncul pertanyaan. Anda mengutip bahwa Yesus datang dalam rupa lain, Anda Itu percaya? pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Murid-murid. Murid siapa murid? Iya kan Injil-Injil itu ditulis murid-murid lah. Tidak ada murid menulis Injil, tuyul, tukang tahayul. Di mana murid Yesus menulis Injil itu nggak ada.
dan tidak ada satupun murid Yesus yang menyembah gurunya setelah keluar dari kubur. Itu hanya ajaran. Itu Petrus, hanya itu ajaran murid dari Kristen Yesus. itu sendiri. Oke? Kalau Anda bilang itu Injil-Injil yang di kitab orang Kristen bukan lagi murid-murid, udahlah, saya nggak bisa. Dia memang berdebat lagi bukan tentang murid. itu. Memang bukan murid. Sekarang kalau Anda Tapi Anda mengatakan mengutip bahwa sekarang itu adalah Yesus datang dalam rupa lain, Anda ambil dari Injil-Injil. karena Markus menerima pemberitaan dari mana? Markus menerima pemberitaan dari mana itu? Ya, Anda percaya bahwa Yesus datang dalam rupa lain? Kenapa jadi tanya saya? Markus, pengarang kitab lu, mendapatkan informasi dari mana? Kalau murid sudah nggak dipercaya. Markus Ya. mendapatkan ilmu dari mana? Aku tanya dulu. Iya, itu kitab Injil orang Kristen. Kalau kita belajar nanti teks, beda lagi Bang Zuma. Nanti kalau kita itu udah lain konteks, kita nanti bersoal tentang bagaimana Van Dijk lagi membakar semua mustaf yang lain. Udah. Mending kau beli kemangi, campur kapur sirih, halusin, gosok ucokmu, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan baru kesini lagi, laporkan perkembangannya. Kau urus ucokmu aja, karena kenikmatanmu itu hanya di dunia ini. Tak ada lagi kenikmatan setelah kau mati. Kau hanya ada di neraka jahanam kekal, jikalau kamu masih saja merasa tertipu di saat Bibelmu sudah menyatakan dirinya seperti apa yang kau baca. Al-Quran justru datang mengingatkan kamu. Tertulis di kitab loh, kalau yang diserupakan itu yang nongol. Faktanya, penulis mengatakan dalam rupa lain. Sekarang kau yang menyalahkan Al-Quran. Otak lu di mana? Kitab lu bukan Quran. Kitab lu itu sejak dari Orok sudah Bible, kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sekarang kau salahkan Al-Quran. Ya ternyata apa Bahlul? Kalau kau merasa dirimu tertipu, kenapa kau nak sadar? Aku tanya kau kan, apakah sekarang kau merasa tertipu? Apa sekarang ada yang memaksa kau menuhankan Yesus? Apakah sekarang kau percaya kalau itu bukan Yesus? Enggak dong, aku tetap percaya. Lah, Tuhanku mengatakan itu bukan Isa, tapi kau tetap percaya itu Yesus. Kenapa kau salahkan kitab saya, lol? Itu namanya kau itu anak setan. Kamu percaya kepada Bibelmu, kau nuduh Al-Quran saya. Ternyata diserupakan. Artinya, kalau kau percaya Al-Quran saya mengatakan diserupakan, kamu kudu wajib meninggalkan agama lu yang sekarang. Kan kau mengatakan Al-Quranmu menipu saya, Tuhanmu menipu saya. Apa buktinya Tuhanku menipumu? Karena saya buktinya menyembah Yesus. Ya sudah, kalau kau sadar Tuhanku menipumu, kenapa kau tidak berhenti? Kenapa kau tidak berhenti? Sedangkan Al-Quran saya mengatakan, apakah ente yang mengajarkan mereka, manusia bloon, untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Al-Quran mengatakan, la, tidak. Tidak. Laqad kafaral ladina qalu. Kafirlah orang yang mengatakan Thalithu Thalasa, Tuhan itu ada 3. Al-Quran membantah iman lo. Sekarang iman lo, kamu pikir Al-Quran saya yang mendukung lo, Bahlul. Kau diturunkan karena kau tidak bisa berdialog. Kau hanya bisa menutupi kelemahanmu dengan ngoceh aja terus. Ya kau diturunkan ke pasar dulu cari cemangi. Itu harus kau sadari itu. Kamu harus pahami itu, bahwa kitab lu sendiri yang menerangkan ada perselisihan di antara Kristen itu sendiri. Apakah itu Yesus atau bukan Yesus? Bahkan dalam kitab lu sendiri, Maria tidak mengenal siapa yang keluar dari goa tersebut. Saya tanggapi Bang ya. Bang, Ya, silakan. Bang Juma. Sebenarnya begini Bang ya, justru Al-Quran ini yang sebenarnya tidak jelas sebetulnya. Kalau Jelas saya kok bagi melihat, kami. ya, Kau nggak enggak jelas jelasnya kau. begini Bang. Kau Dengar mau dulu, membacanya Juma. aja nggak Juma, bisa. kau Bagaimana dengar mau dulu. jelas? Diam dulu kau kuculuk supaya Ku tanya dulu dijelaskan. sama saudara. Diam dulu kau Kamu lah. bisa baca Quran? Kau bisa baca Quran? Beri Bagaimana? waktu aku bicara. Kamu bisa baca Quran nggak? Dengar dulu. Kau bisa baca apa Quran punya nggak? aku? Kau bisa baca mengenai Quran? masalah klaim Al-Quran yang mengatakan Kamu bisa baca Quran nggak?
Al-Quran tidak jelas. Ya nggak jelas lah. Kau baca aja tidak bisa. Jelas memang. Buktinya mereka bilang diserupakan yang mana, berarti Allahmu berusaha untuk menyerupakan, berarti Allah belajar untuk berdusta. Lucu ente. Di dalam kitab lu sendiri udah jelas-jelas tidak ada satupun murid percaya kalau itu Yesus. Nggak ada yang percaya. Kau baca Lukas 22 nomor 9, nomor 10, 11. Apa yang dikatakan ke 11 murid? Ah, ini omong kosong. Kitab lu sendiri murid-murid mengatakan omong kosong. Kebangkitan bahwa Yesus bangkit dari tanah itu omong kosong kata muridnya. Kau salahkan Quran. Cari kambing hitam, lempar tangan sembunyi batu, pret. Al-Quran saya datang menyadarkan kamu, justru kau tuduh lagi Al-Quran. Apa yang ingin kau tuduhkan ke Al-Quran? Al-Quran mengatakan diserupakan. Kau baca Markus 16 nomor 12, itu diserupakan. Apalagi? Bukan dia yang disalib. Kau baca Lukas 22 nomor 68, 69. Itu bukti dia, bukan disalib. Kau baca pengakuan Yesus sendiri. Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, ketika iblis berkongkol ingin menyalib, tidak berkuasa. Berarti nggak menyalib, bukan Yesus yang disalib. Makanya muncul pertanyaan, siapa sih yang mengutuk Kristus? Ada di antara kalian yang bisa menjawab itu dengan jujur, dengan data? Hah? Nggak ada. Kenapa bisa demikian? Karena kalian tahu kebenaran itu, tetapi kalian menyembunyikan kebenaran itu. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallah bighafilin amma ta'amalu. Itu Al-Quran saya mengatakan. Jangan sekarang itu posisinya bukan Anda itu sedang mencari kebenaran, enggak. Bukan. Orang yang membantah saya, membantah para apologet Islam, itu bukan sedang mencari kebenaran. Tidak. Tetapi mereka sedang menghalang-halangi manusia menuju kepada kebenaran. Sekali lagi, orang yang bantah-bantahan dengan Bang Suma dalam hal agama, itu bukan orang yang sedang mencari kebenaran atau sedang menjelaskan kebenaran. Tetapi orang yang sedang menghalang-halangi manusia kepada jalan yang benar. Kalian berupaya keras untuk membengkokkan jalan lurus itu. Padahal kalian menyaksikan, kalian mengetahui di dalam Bible seperti apa tertulis. Tetapi kalian membengkokkan itu semua. Kenapa? Kalian menghalangi orang menuju kepada jalan yang benar. Tapi ingat saudaraku, ingat, lisan lu akan lu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak tidur, Allah tidak lengah. Dia menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Penipuan. Itu jelas itu. Penipuan cuma. Ya, betul, penipuan. Ketika orang suci, ketika orang suci kau katakan terkutuk, itu penipuan. Ketika kau katakan Tuhan jadi bayi, jadi manusia, itu penipuan. Itu penipuan. Ketika kau katakan Adam mewariskan dosa, itu penipuan. Ketika kau katakan bahwa Yesus mati menebus dosa manusia, itu penipuan. Lawan saya pakai data dan pakai ilmu. Jangan congor. Jangan menghujat, jangan menista. Kau boleh keras, kau boleh tegas. Yang penting yang kau sampaikan itu adalah kebenaran. Silakan. Itu besar saja ikut congol. Gak usah serang pribadi. Saya tidak akan berkurang gantengnya meskipun kau hujat seperti apapun. Kasih kesempatan di orang, kasih turun. Nah, sekarang coba kamu berbicara kepada saya, terangkan kepada saya siapa yang terkutuk di dalam agamamu, iblis atau Tuhan lu? Jawab. Iblis kan yang terkutuk. Apa? Iblis kan. Oke. Berarti kamu menyembah iblis karena yang digantung di atas tiang salib itu terkutuk. Ya Tuhan lah, maka menyembah iblis. Nah, tadi katanya yang terkutuk iblis, sekarang Tuhan. Mana yang betul? Di dalam agama Kristen, sekali lagi, yang terkutuk itu iblis atau Tuhannya?
Tidak ada terkutuk Tuhan kami. Tuhan kami menyelamatkan kami terkutuk. Itu yang digantung di tiang salib, bukan Tuhan lo. Tuhan lah. Nah, berarti terkutuk Tuhan lo, berarti iblis. Terkutuklah dia mati di negeri saya. Bukan Nah, pandai pintar sekali. Kalau Tuhannya Yahudi dan juga Tuhannya umat Islam, itu tidak terkutuk, dia bisa menghapuskan dosa. Karena Tuhan kami itu Maha Pengampun. Dosa yang manusia kerjakan dihapuskan hanya dengan mengatakan dosamu ku ampuni. Dosamu ku ampuni, dosamu ku ampuni, dosamu ku ampuni. Itu di dalam Islam dan di dalam agama Yahudi. Sekarang ternyata Tuhan lu harus jadi terkutuk dulu baru bisa menghapus dosa. di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan lu itu terkutuk dulu baru menghapus dosa, yang mengutuknya siapa? Siapa yang mengutuk Tuhanmu di atas salib? Bang, di situ sudah dikatakan manusia itu terkutuk, Bang. Jadi Yesus Manusia mengatakan terkutuk. itu. Manusia terkutuk. Lalu Yesus Lalu? Yesus menggantikan kutuk itu. Iya, Artinya dia menebus Yesus Oke. menebus manusia dari kutukan. oke, Kau tidak paham ayat itu. Kau ngoceh dari tadi itu tidak jelas. sekarang begini Bang, kalau kalian punya dosa yang menanggung Yesus, ibarat kamu punya utang yang menanggung Yesus. Sekarang Yesus berutang nggak? Itu sudah dinubuatkan Yesaya 53 ayat Jangan 12. cerita nubuat. Kau Jangan baca cerita Yesaya nubuat 53 dulu. ayat 12. Itu kitabnya Yahudi, jangan kau bawa-bawa. Iya, itu memang nubuatan untuk Yesus Tidak menggenapi ada, itu. tidak ada nubuatan di Yesaya untuk Yesus itu nggak ada. Oh, itu Yesus itu Tidak ada. semua. Sekarang begini, ilmu kamu tentang kitab Yesaya tinggi mana dengan Imam Kayafas? Kau jangan banyak ngoceh, itu sudah nubuatan. Jadi Saya ulang lagi. Ilmumu tentang kitab Yesaya tinggi mana dengan Imam Kayafas? untuk apa kau tanya ke situ? Dia memang kami orang Kristen sudah mengimani. Karena kematian Yesus, itu dinubuatkan oleh Imam Kayafas, bukan Yesaya. Imam Kayafas lah yang bernubuat tentang kematian Yesus, bukan Yesaya. Saya tanya sama kamu, siapa Mesias yang tergantung bersama-sama dengan para pemberontak? Enggak ada Mesias. Saya 53. Tidak ada kemudian diceritakan. Kalau itu yang Anda katakan, Itu Yesus siapa? yang menjawabnya. Saya jawab. Itu siapa? Saya jawab. Yesus menjawabnya di dalam Matius 23, nomor 32 dan seterusnya sampai 36, bahkan sampai kepada data 39. Apa kata Yesus? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Torah, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Tuh, bukan cuma Yesus. Paham? Jadi Yesaya 53 itu untuk siapa? Raja-raja Yehuda. Dari mana kita bisa baca? Baca kemudian Yesaya 1 bab 1. Itu mimpi Yesaya tentang Raja Yehuda dan Raja Israel. Bukan tentang Yesus. Yesaya dia menekankan itu Mesias, Bang. Saudaraku, Yesaya bercerita tentang mimpinya itu bukan untuk Yesus. Makanya baca Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia. Tidak ada Yesus. Tidak masuk kategori. Sedangkan yang bernubuat tentang kematian Yesus satu manusia saja. Namanya Imam Kayafas. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Di situ Imam Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Saya minta Abang Fima ini coba tanggapi dulu Yesaya 53 ayat 12 ini. Karena Yesaya dia menekankan di sini Mesias akan terhitung di antara pemberontak.
atau orang-orang durhaka. Siapa? Siapa itu? Yesus lah, siapa lagi kalau Dari bukan mana Yesus? kau tahu itu Yesus? Sedangkan Kayafas itu penglihatannya Yesaya adalah penglihatan yang cakupannya terkait dengan Raja Yehuda dan Yerusalem di zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hezekia. Kenapa Anda terbang ke Yesus? Makanya orang Yahudi tidak ada menyalib Yesus karena dosa waris, karena kutuk dosa, karena nebus dosa, nggak ada. Orang Yahudi menyalib Yesus karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Jauh. Orang Yahudi menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kesaksian palsu yang mereka buat. Nah, itulah kau yang tidak, kau memang Itu membantah, kesaksian palsu yang mereka buat. Iya, karena kau membantah, kau tidak percaya, makanya kau Yuk, bilang kesaksian palsu. Saudara, mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Tujuannya agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Itu tujuannya. Gini bang, Yesus kalau gimana Yesus dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di situ kan orang Yahudi kan mereka kan Tidak ada orang Yahudi mau membunuh Yesus karena menyamakan Yesus itu dengan Elohim. Enggak. Lagian Yesus tidak pernah mengatakan kok itu. Dia hanya mengatakan dirinya sebagai utusan anak manusia. Coba lihat ketika Yesus disidang, apakah engkau anak Elohim? Apa jawab Yesus? dia kan kamu sendiri yang mengatakannya, dia kan jawab begitu. Mulai sekarang Yesus anak manusia atau anak Elohim? Ketika dia menyatakan dia kan anak Allah, kami semua nenekmu kiper, itulah kau, itulah kau penipu, kau penipu itu namanya. Yesus ketika ditanya seperti itu, kau baca di dalam Lukas 22, Yesusnya tidak mengatakan aku anak Allah tuyul, dia mengatakan anak manusia. Dia memang tidak menyatakan dia anak Allah. Terus kenapa Anda mengatakan kenapa Anda mengatakan kalau dia itu mengaku sebagai anak Allah lantas dia dihukum? Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya anak Allah. Pilatus tanya, coba, apakah sekarang kau tunjukkan Allah kepada saya di mana Yesus. Kau jangan bicara sendiri. Ya, di mana Yesus? Gimana? Di mana Yesus mengaku sebagai anak Allah? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Tunjuk. Di mana Yesus? Aku adalah anak Allah. Itu di mana Yesus mengatakan itu? Secara langsung dia katakan dari dirinya mana? Sampai nenekmu bisa main bola, tidak akan pernah bisa kau temukan dalil itu. Malah ketika ditanya, apakah engkau ini adalah anak Allah Mesias? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Engkau yang mengatakan itu, bukan aku. Kau yang mengatakan. Bukan aku loh. Kau yang mengatakan itu. Mulai sekarang anak manusia. Tuh, dia mengakui kok. Mulai sekarang anak manusia. Ketika dia dituduh. Kau dibawa. Engkau sendiri yang mengatakan. Kalau you tidak bisa diskusi abangku. Kalau abang nggak bisa diskusi, ke pasar beli kemangi. Jangan di sini. Udah sombong tertawa lagi. Udah bodoh bahlul. Imam-imam kepala ketika kemudian ahli Taurat menghadapkan oknum tersebut ke mahkamah agama, mereka berkata, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Katakanlah, kalau kau itu adalah anak Elohim, katakan. Apa katanya? Borok-borok anak Elohim. Dia malah mengatakan, sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan terlalu lebay, saudaraku Kristen. Jangan. Jangan menjangkali Yesus. Jangan merasa sok paten. Ingat, kalian ke gereja itu bukan belajar Bible. Kalian ke gereja untuk dikhotbai, untuk didoktrin, untuk didogma, bukan untuk diajarkan Bible. Kamilah yang belajar Bible. Kami yang belajar Bible kalian. Kalian hadir di sini, harusnya cukup mendengarkan Bible kami ajarkan. Karena kalian tidak pernah belajar Bible itu, nggak pernah. Kalian itu cuma mendengar saja. Mendengar apa kata pendeta, akhir bulan bayar perpuluhan. Gitu saudaraku, jadi
saya memang keras, saya akui saya keras, tapi untuk kebaikan saudara. Bukan untuk membodoh-bodohi, bukan untuk mempelesetkan ajaran, tapi semata-mata untuk meluruskan bahwa apa yang kau percaya itu tidak sesuai dengan konsep yang betul dari Yesus. Makanya tadi ada yang panik tuh, waktu di Komal sebelah, apa katanya? Enggak ada Paulus mengatakan bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutu, enggak ada. Bukan karangan Paulus itu, bukan buatan Paulus tuh. Gila enggak tuh? Kitabnya sendiri disangkal, rasulnya sendiri disangkal. Kenapa? Karena tidak masuk akal memang. Kok ada sembahan terkutuk? Anda menebus dosa kok jadi kutuk? Enggak ada itu. Kambing, domba, sapi, lembu dipakai orang Yahudi kemudian Bukan tidak untuk menebus masuk dosa akal. mereka. Mereka tidak mengatakan kambing itu terkutuk. Bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akal. Yang tertib, Kristen sejati, yang tertib. Oh, kalau mau diskusi, Aduh, mainin dah. yang tertib. Oke, kita uji ya. Akalmu atau akal saya? Menurut tidak. Begini, dengar semua. dengar baik. Gantian. Masuk di akal. Kau kayak punya Aku turunkan. turun, Pikir mampus. gitu. Turun, dibawa kau dibawa deh, dibawa. Kau makan teh kambing saya dulu, campur gula merah, Iya. baru naik sini. Kau itu bukan tidak masuk akal, akalmu. Nenekmu kiper. Sejak kapan agamamu itu dilandaskan akal untuk memahami? Kapan? Di mana dalilnya? Hah? Di mana dalilnya? Saya ingin tanya sama kamu, andaikan kau waras, bisa tenang sedikit. Aku cuma mau tahu, menurut Yesus yang terkutuk itu Tuhan atau iblis? Ayo kau naik ke sini. Menurut Yesus nih, bukan menurut saya lagi. Menurut Yesus yang terkutuk itu iblis dan pengikutnya atau Tuhan? Jawab. Naik sini, naik sini. Lamaan iblis. Nah itu pakai ilmu, jangan pakai emosi. Ini kita diskusi agama untuk menjelaskan kemudian sisi kebenaran agama. Kalau kalian sudah mati apalagi, mumpung masih hidup, kalian harus memahami agama yang benar itu yang mana. Jangan emosi, santai, rileks. Saya tegas begini karena terlalu banyak orang yang penghujat nongol di sini. Ayo, saudara Kuningan, dari sekte mana? Muslim, Bang. Oh, Muslim. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi perang abangku, tiba-tiba abang loncat ke tengah medan, kena tombak lah. Orang lagi perang, naik-naik, pasang badan, ya kena sasaran lah. Ya, bantu tato layar dulu teman-teman yuk. Sampai yang Muslim mohon di ini teman-teman. Ini kan kita ceritanya lagi perang nih, tiba-tiba ada yang masuk di tengah medan. Langsung Aku diserang. Muslim, woi, aku Muslim. Daripada lu mengganggu orang lagi sasaran empuknya ada di depan, sekalian aja di dede. Sekalian aja ditombak, daripada musuh menghanguskan teman-teman, ya sekalian aja. Jihad juga kan mereka, teman-teman kita yang naik di sini Muslim. Sorry bang, bercanda abangku. Halo, selamat malam saudara Ano. Yang Muslim dibatalkan teman-teman ya. Yang Muslim dibatalkan permintaannya. Biar nggak dikira oten, langsung diserang nanti. Ano Gustira, selamat malam. Muslim Bang, Bandung. Oh iya, Bandung, Muslim, Masya Allah. Assalamualaikum. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya. Dua sholat untuk oten teman-teman yuk. Yang Muslim batalkan dulu permintaannya, kadung banyak ini ada 30. Mana yang ini ya? Coba moderator sambil lalu bantu saya. Yang dicari adalah kombinasi ideal antara kemampuan Aryo, selamat malam Aryo. strategis dan dari Aryo, selamat malam. Kepencet. Oke, mulai lagi.
Selamat malam, saudara. Mulai lagi. Mulai lagi, Kristen, Muslim. Kepencet kayaknya lagi dia. Minta tolong ini sayang, di tas laptopnya Abah ada apa lagi tuh? Cemangi bubuk. Ini yang panas. Putra, Ambil aja tapi ini kalau tas laptopnya Abah. Halo. tapi ini Malam. kayak orang ngigau ini Gurunda. Lanjut. Siapa tahu malam ini tidak mabuk Ibu. Kalau itu kenapa rungkap gitu? Kan ada rungkat apa? Iya, kalau 1 telur 3 nggak masuk akal gitu tadi. Di sampingnya kayaknya sayang. Sebelah sana mungkin. Nah, tuh. Moderator di bawah tolong bantu saya Hot. delete permintaan tamu Apa di bawah namanya? teman-teman. Ya? Hot cream. Hot cream. Iya. Mau saya kasih ucoknya Putra. Nih. Putra, silakan. Bang Yadi Kristen. Bang Yadi Kristen, saudara. Kayaknya Muslim dia. Ayo, Putra. Belum sadar-sadar juga kau, Putra. Oh, ini udah naik lagi tadi ini mulai-mulai. Ya, Putra. jadi mau gimana? Mau ditanyakan atau saya bertanya gitu? Kau mabok itu Putra, apa sih? Tiap malam mabuk orang Jangan ini. menghakimi saya. Oh, tidak tahu tentang saya gitu. Alexander Kristen pasti. Kristen toh Alexander. Kok bisa gitu? Jaringan. Jaringannya gangguan. Saudara Alexander, selamat malam. Muslim bang. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra. Ada toh Alexander Muslim. Putra. Ya, selamat malam. Iya, kelainan tahun berapa, Bos? Umur bisa memastikan kebenaran nggak, Bang Sum? Saya tanya kelainan tahun berapa? Untuk apa kau mempersoalkan tentang kelahiran gitu? Ya cuman mau tahu aja. Ya, untuk apa kau tahu gitu? Kelainan tahun berapa? Sangat. Bukan kelainan Gurunda, kelahiran. Sengaja aku memang tahu sejak kapan dia kelainan. Saya nggak percaya Kristus ya, Bang Suma. Saya tidak percaya Kristus. Kalau Bagaimana Kristus kau datang yang kepada datang di Bapa tengah-tengah jika kau kaumnya belum Bani berdoa? Israel, Mesias Ambil berarti. hati. Kau menceritakan tentang Bapa itu kau menceritakan tentang Bapa mana gitu? Bapak Paulus. Ya, terserah pengakuan kamu gitu. Muridnya Bang Handi ini. Ya, mungkin gitu Bang Suma. Terima kasih. Apanya yang begitu? Kau sendiri mengerti tapi nggak berdoa bagaimana kau pikirannya itu bukan Apanya yang begitu? kau itu. Tahun berapa rencanamu sehat, Putra? Udah pergi dia, Bang. Dilempar kau dong. Kakak Yong. Kakak. Sitorus Kristen. Kakak Kristen, saudara Sitorus Kristen. Udah pada salah-salah pencet mereka, udah tengah malam toh. Belum, baru sampai jam 12. Sitorus salah pencet.
Kristen Sitorus. Sitorus. Nah ini keresteng ini. Anak surga keresteng, saudara. Anak surga Kristen. Oh ya anak surga. Oteng bun. Oteng. Kristen dia mah. Oteng. Iya dia kira Kristen. Silakan. Anak surga. Selamat malam. Selamat malam saudara. Lanjut. Malam juga bang. Bang. Halo. Ini masih tema yang sama ya? Halo. Ini jaringan saya ya? Enggak guru, enggak. Dia ini telinganya. Ada surga. Ada surga namanya lagi. Halo saudara anak surga. Apa kabar? Jaringannya gangguan. Anak surga. Kau dengar enggak? Ini saudara kita siapa nih? Siljian. Kalau bisa itu alat kelaminnya jangan disebut kayak gitu abangku. Stop menuhankan manusia berkelamin gitu aja. Oh, jangan nyepam teman-teman ya, jangan nyepam. Saya dari tadi menghapus spam-spam itu baik yang di Kristen maupun Islam. Ada lagi itu yang gambar kayak gitu, jangan kayak gitulah. Ya. Ada juga orang Kristen yang itu. Jangan gitu bang, jangan, tidak bagus. Nah, masya Allah. Makasih bang Sujian. Barakallah. Ayo teman-teman Oten silakan naik ke sini. Ajak penggawa-penggawa kita dari gereja untuk berdiskusi dengan kami di sini untuk memberikan edukasi yang baik. Masih muncul juga itu. Mata saya pusing baca dia. Waduh. Oke, silakan. Komentar begitu. Mana anak surga kabur? Kabur ya? Iya, ada. Jaringannya mungkin. Naik maki, ya maki malu-malu. Sini maki kita diskusi baik-baik. Denny, Kristen. Dennis, Kristen. Komol Togeyang. Dennis. Aku dulu pernah ada lawan debat di WA, grup WA, masih grup WA namanya Dennis. Masih ingat orangnya, bahkan dia pasti ingat juga tuh. Ngeyelnya minta ampun. Siapa tahu ini Gurunda Dennis. Nggak berani beliau VN. Saya minta beliau VN, nggak mau. Dia cuma bisa ngetik. Nah kalau naik di sini kan nggak mungkin diskusi ketik kalau sudah di atas. Dia nggak mau dikenali suaranya, Di. Siap. Watian itu menghujat-hujat. Kristen yang menghujat di bawah naiklah, ayo. Suneo. Hamba Pakir. Hamba Pakir Muslim. Ya. Nah, cari kita di Putra, Deng. Dan mana Bang Andi? Putra siapa? Saya beleng-beleng kan. Oh. Mau minta kemangi mungkin itu. Minta kemangi.
Hari ini, hari ini stok kemangi habis. Habis Bang ya? Habis. Laris Manis. ya? Laris. Banyak murid berarti kita ya. Mereka benar-benar praktekkan gitu loh. Ternyata bermanfaat. Daripada saya diskusi lintas agama, mending gue pakai kemangi, katanya bermanfaat. Ngurusin itu selama 3 minggu sambil mendengarkan dialog kan gitu. Jadi nggak usah naik kan, sambil kipas kan kayak. Ada kemarin tuh di Palopo kan juga. Kan orang dari Tator ke perbatasan itu. Siap. Terpaksa dia buka ini. Buka lahan khusus tanam kemangi. Iya, bagus itu, bagus. Ini dia nih, kenapa? Rasa nih, itu rasakan Bang. Itu tidak beda jauh gitu. Gak jelas Oh, iya. ini orang. Nah, Denny. Ya, tapi itu nyata gitu Bunda. Nyata gitu. Kenapa kita menciptakan hal yang tidak nyata gitu? Bang Putra, Sedangkan kalau kau semuanya itu, itu nyata, Bang, kalau kau ngobrol Putra, obrolanmu itu harus ada tujuannya. Kau ngomong apa? Ayo Kalau diskusi. saya kasih tujuan, kau bilang saya menghujat Allah. Bagaimana kau? Siapa yang nyuruh? Ini sekali otaknya gitu. Siapa yang nuduh dia? Aku tahu berpikirnya kemana gitu. Kenapa kau bertanya seperti begitu? Seperti orang yang tidak mengenal Allah gitu. Putra, dalam sehari berapa pohon kelapa kau panjat dalam sehari? Pelajaran seperti kalian tahu Kau nggak? panjat pohon kelapa ini? Bapak punya kasih begitu besar akan manusia. Iya, sehingga dia mengutuk anaknya. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. yaitu Mengaruniakan Mesias atau Kristus, mengutuk? yang diurapi. Bagaimana kalian bilang Al-Imran ayat 3 kitab kalian buset dah. percaya gitu? Kitab kalian sendiri loh. Bagaimana kalian tidak percaya gitu? Aneh juga. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengutuk anaknya yang tunggal gitu. Ya, hati tidak berbohong ya. Pikiran kalian aja yang berbohong. Nggak nyambung dia. Memang. Ya, tetapi itu nyata gitu. Hmm. Hal yang baik akan selalu baik, hal yang buruk akan selalu buruk. Bagaimana kau mengetahui hal yang baik, hal yang buruk itu kau tahu yang seperti apa gitu? Coba kau jelaskan hal yang baik tapi dia buruk, tetapi dia baik gitu. Bisa nggak kau jelaskan? Ya itulah penyaliban. Penyaliban itu buruk tapi ternyata baik untuk lo. Paham? Ya, kenapa kalian tidak terima gitu? Ya, tadi katanya tidak ada hal yang buruk menjadi baik. Terima Sekarang, Bang Zuma. apa tuh? Tentang anak manusia turun dari surga. Terus? Disalibkan, mati dan bangkit. Duduk sebelah kanan Bapa, yaitu Kristus, Mesias, yang menyampaikan pesan-pesan Bapa. Bagaimana kau mengenal Allah jika lo sang Allah itu yang berfirman? Hanya itu terkutuk, yang kau tuhankan Putra, yang kau tuhankan terkutuk. Kenapa kau memisahkan Bapa dan Anak gitu? Dia nggak mau nanggap ini. Yang penting dia ngomong. Tetapi ini hati tidak menipu gitu. Kalian tahu. Kosle otaknya ke sini, ini kosle otaknya. Ya, itu yang punya telinga mendengar gitu. Sebab gitu sudah kita udah tahu gitu. Nah, mungkin gitu Bang Suma. Terima kasih. Apa yang begitu? Apa yang begitu? Ya itulah yang bermanfaat. Kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Putra, dalam sehari kau panjat pohon kelapa berapa yang kau sanggup dari pagi sampai sore? Putra, sadar Putra ya. Lu nih, kalau kata-kata Kau naik merasa kelas, kau paling emang suci kelasnya gitu? lu naikin? Gini, gue tanya dulu. Kau merasa kau paling suci gitu? Kau tidak menerima saya, Bang Zuma, Bang Gatot, punya cara pembahasan, punya kesaksian. Kau merasa seperti kau ini orangnya benar gitu? Kau merasa enggak? Apanya orang, ya Allah. Nah, itu sebabnya kau tidak mengenal. Bisa-bisanya Kau tuh kau berasal dari begitu mana, masih kau hidup. datang dari mana. Nah, jadi begitu sudah. Bang. Berapa kali mandi? Dalam sehari berapa kali mandi, Tra? Masih membuktikan lagi, kau sebenarnya dari apa Bang? Ya, gue dicuek, nggak dijawab gue. Nggak bener juga nih.
Ya kau manusia paling kau mandi pagi, siang, sore. Bagaimana aku tanya hal seperti anak SD punya pertanyaan gitu? Iya tahu. Dia tahu aja. Pagi aku terus mandi. Tidak lupa hingga mandi. makan sikat gigi. Pakai odol. Bang, Pagi-pagi digosok kemangi. bang, kau sunat hari apa bang? Hari Sabat, Ya, itu hari apa itu? hari Mukti, Iya, itu hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu. Bagaimana kau Harianto. tahu hari lagi nih? Harianto bang. Hari Sabat itu hari apa bang? Hari Kamis. Rusli. Hari Ruslim itu hari apa bang? Pakai bahasa Indonesia dikit dong. Dia itu bus Haryanto itu loh. Harimau. Menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Iya, itu benar itu. Ini Kapan rencana meninggal dunia, Putra? Kaku-kaku ini bagaimana? Meninggalkan dunia ini. Iya. Putra, kapan rencana meninggal dunia? Kau bertanya tentang dunia, Iya. tentang Disambung. penciptaan pada Ada semua jawabannya itu. Bang, kau tahu nggak? Ada Kau komputer menyebut nama Tuhan berjalan, Allah dia sembarangan. komputer Genap berjalan. 50 tahun dan kau akan mengetahui tentang Bapa. Janganlah mencari ke perjanjian lama, sebab itu nanti engkau mempersalahkan guna kasih karunia Allah. Tapi semua ada di perjanjian baru, dan engkau mengetahuinya. Kau mencari dia cahaya dalam Nabi Yohanes, di Nabi Petrus, dan engkau mencari dan engkau Putra, mempelajari. kamu ada rencana nggak Tetapi jadi engkau pendeta? tidak tahu tentang pengenapan. Ajaran Muhammad tidak sama seperti ajaran kalian gitu. Putra, kamu ada rencana nggak jadi pendeta? Saya nggak ada rencana, tetapi sesuatu hal yang kalian tahu, itu nggak akan hilang gitu. Apa sih? Hati nggak berbohong, tetapi pikiran kalian bisa berbohong gitu. Kamu jadi rencana jadi pendeta kapan? Kenapa kau harus mempertanyakan saya jadi pendeta? Kenapa kau halangi saya gitu? Loh, orang lain aja nggak ngalangin kok. Ya kau mendengar lebih baik gitu. Sudah ada keluargamu Putra, udah ada istrimu, anakmu. Nah mungkin begitu saja. Saya tidak pengen jatah, tetapi itulah hal yang baik. Jika hal Itu yang buruk, malah saya. gimana? Kamu mencari hal yang buruk itu seperti apa? La ilaha illallah. Mau panggil ambulan udah malam-malam. Ya Sebisanya terserah dari kau masih kalian. hidup itu, Ya Putra. mungkin gitu ya. Terima kasih. Waktu saya berikan kembali. Terima gaji. Sian ya Karesteng. Enggak semua begitu. Ayo teman-teman moderator yang sehat ini kurang sehat nih, kasihan. Hal yang benar kau bersaksi. Abadi Jaya, selamat malam saudara Kristen Muslim. Kayaknya toko TV ini toko elektronik. Toko bangunan. Tempat toko bangunan. Abadi Jaya. Dulu kan ada itu kola. Oh bukan Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diturunin? Dedi. Kristen Dedi. Saudara Dedi. Oh Dedi, salah pencet Dedi ini kayaknya. Aduh. Pada kabur si oteng-oteng. Sabar aja ada nanti. Ini kalau feeling saya ini Putra ini kayaknya anaknya lagi sedang ini baru tumbuh giginya, bunda, jadi belajar ngomong. Kalau dia bukan sakit kasihan. Sima kurang seon. Sima Emma Kristen Muslim saudara. Siapa mengutuk Yesus? Yang disalib itu benar ya, kan terkutuk. Sepertinya siapa yang terkutukkan? Kalau di perjanjian lama, kejadian tuh iblis atau ular tua yang terkutuk.
Di dalam Matius tuh iblis yang terkutuk. Dalam Islam kita mengenal auzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung dari setan yang terkutuk. Terkutuk. Ini ada orang yang rekang ini. Ada orang yang rekang ya? Mas Pul. Jus banget. Bentar. Sisakan 1 oten. Itu ada dua. Ayo. Ada 2 tempat kosong. Aku mau nanya semua teman-teman yang ada di YouTube atau di sini. Pertanyaannya begini. Kalian kalau punya dosa, rasa berdosa nih, apa yang Anda lakukan? A. Istighfar, minta ampun kepada Allah. B. Cari tumbal. Silakan dijawab. Istighfar, bertaubat. Siapa tahu ada yang jawab cari tumbal. Ntar dulu. Ada yang jawab B enggak ya? Kalau yang jawab B silakan naik. Tunggu yang jawab B dulu Bunda. Oh nggak ada yang jawab B. Ada yang jawab B Bunda, baca dulu di bawah. Ada keresteng itu. Ya suruh naik lah. Yang merasa dirinya Kristen silahkan naik. Dikasih tempat karpet merah, ayo. Pertanyaan kedua nih. Anda memilih, kalau suruh memilih nih ya, hanya 2 pilihan nih, nggak boleh memilih yang lain. A. Harta waris. B. Dosa waris. A. Harta waris. B. Dosa waris. Silakan. Jawab A atau B. Ya, ada yang jawab B Bunda. Naikin tuh. Ada yang suka dosa waris. Yang jawab B silakan naik. Request. Di Jambak yang jawab B Bunda tadi. Bunda Roma. Ada yang jawab B tadi di Jambak. Saya bukan moderator, ini akunku. Nah ini nih yang jawab B nih. Surut pasak. Enggak ada kan nama bagi surut pasang. Pasang surut, surut pasang. Surut pasang. Ini ada yang jawab B nih. Kalau gua Jambak dulu nih. Oh bukan. Surut pasang kayaknya tidur ini. Pilih yang Kristen teman-teman moderator. Nggak bisa dijambak Bang Handi, nggak bisa dijambak. Aku nggak bisa ya. Iya. Tapi dia jawab B tadi. Ada 2 orang. Dia pilih dosa waris daripada harta waris. Ini pasti dia pilih nih dosa waris. Bang Ringo-Ringo. Dia pilih nih dosa waris. Bang. Ringo-Ringo. Ya. Kakaknya Mbak ini Bunda Karyana. Silakan Bang Ringo. Aku cegukan. Saya baru masuk nih, belum tahu apa masalahnya, apa persoalan. Dengar-dengar aja dulu mengenai apa ini. Persoalannya Bang itu Galatia 3 nomor 13. Ya, bagaimana itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Menurut Bang Ringo gimana itu Bang? Iya, dia rela menjadi kutuk supaya yang diperjuangkannya menjadi berkat bagi mereka.
yaitu kita manusia ini. Bang Juma, tanggapi Bang Juma. Siapa yang mengutuk itu, Bang? Jadi setiap orang yang berbuat salah harus terkutuk. Tetapi dia yang tidak berbuat salah itu rela menjadi terkutuk. Supaya orang yang berbuat salah itu selamat. Yang mengutuknya siapa, Bang? Jadi semua yang terjadi dosa itu dituntut oleh Bapa. Bapa sebagai penuntut. Berarti Yesus dikutus sama Bapa. Iya, itu udah undang-undang surga. Berarti Jadi kalau orang yang dikutuk Bapa itu ke neraka apa ke surga, Bang? yang dikutuk itu harus masuk ke neraka. Waduh, harus parah mati. ini. Berarti Iya. Yesus ke neraka. Iya, dia mengambil kutuk itu dan kemudian dia bangkit dan naik ke surga, malah diangkat sebagai pahlawan paling besar di surga. Karena dia mau mengorbankan dirinya. Kalau begitu saya pun mau, Bang. Iya, kenapa tidak mau? Jangankan untuk itu, hanya berkorban demi Yesus saja, mau enggak? Ya kalau itu sih, kalau begitu sih mau. Siapa yang tidak mau mati, habis itu bangkit hari ketiga, habis itu ke surga, semua orang mau. Iya, mudah mengatakan itu. Tapi Lah, seandainya Yesus berbuat salah sedikit itu bukan solusi. Permasalahannya sekarang, ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu terkutuk oleh Bapa, di mana dalilnya Bapak mengutuk orang benar itu, di mana dalilnya? Jadi saya nggak hafal ayat ya, tetapi ada peraturan yang saya tahu di Alkitab setelah membaca Alkitab. Kalau orang berbuat salah dia harus mati. Nah, yang berbuat salah kan Anda. Terus kenapa ya? Adam dan Hawa berbuat salah. Kenapa apa hubungannya dengan Anda dengan Adam dan Hawa? Kalau Adam dan Hawa mati, maka Anda juga tidak akan ada sekarang. Itu maksudnya diselamatkan. Ilmu dari mana itu, Abang? Lah, kan keturunan Adam, saya dan saudara. Ya, tapi kan tidak ada dalilnya kalau kita diwariskan kemudian dosa. Ada di Alkitab itu. Tidak Cari ada. ayatnya. Makanya belajar baca Alkitab itu. Ya, Anda sendiri tahu nggak dalilnya di mana? Di Alkitab. Iya, di mana? Di mana di Bible? Oke, kalau begitu nanti saya akan persiapkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Anda sendiri suruh saya belajar, Anda sendiri nggak tahu, nggak ada dalilnya Adam mewariskan dosa ke keturunannya, itu nggak ada. Jadi begini, jangan menganggap kalau orang tidak bisa membuktikan di Alkitab, berarti itu salah. Nah perkara nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya Adam mewariskan referensi dosa. itu di belakang nanti. Jadi artinya apa yang saya Congor dulu, congor dulu, nanti datanya belakangan gitu. Istilah mau congor, lebih baik Nah, saya ini diam kalau begitu. Memang ngomong kok kayak di gereja. Kalau di gereja Jadi boleh. kayak gimana dong? Kayak di kafe gitu. Ini orang di depan Islam kok tipu-tipu, gimana ceritanya? Kalau berbicara abangku pakai dalil. Ini bukan gereja. Kalau di gereja boleh Anda kayak gitu, orang pasti percaya. Tapi di depan Anda umum sedang kayak gini, menuduh di gereja itu banyak tipu-tipu gitu loh. ya kebiasaan begitu kok orang Anda datang ke sini. mengatakan di gereja banyak tipu-tipu. Iya, kalau bukan tipu apa namanya? Itu juga congor. Kalau bukan tipu apa namanya coba, Bang? Mengajarkan bahwa manusia itu Anda juga diwariskan mengatakan dosa. bahwa di gereja itu tipu-tipu Iya, ya. diajarkan bahwa manusia diwariskan dosa dari Adam itu apa itu bukan tipu? Ini lain masalah lagi nih. Lah kan itu yang diajarkan Bisa di gereja. warisan lagi. Itu kan yang Ini diajarkan bisa di warisan gereja. lagi ya. Ini pokok baru lagi bahasan. Ya bukan, Anda kan mengatakan tadi apakah kau menuduh gereja? Apa yang Anda cerminkan tadi itu cerminan gereja itu. Bicara dan Jadi mendoktrin begini, bro. tanpa dalil. Alkitab itu sama semuanya. Jadi apapun yang diucapkan oleh pemimpin di gereja itu dipercayai dari Alkitab. Masalah Dari nanti mana coba? Sebentar dulu. Coba tunjukkan dulu. dalil dulu baru congor. Dengar Ini dulu. bukan gereja.
Ini Kalau bukan dia gereja. menipu, nanti Kalau di dia akan gereja ketahuan congor sendiri, tanpa orang akan dalil. membaca Di Alkitab, sini mana maka dia akan dalilnya? tahu itu benar atau Mana tidak yang dalilnya? diucapkannya itu. Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa itu dalilnya di mana? Ini Jadi bukan jangan gereja. karena saya nggak bisa tunjukkan dalilnya sekarang. Bukan jadi nggak salah bisa, yang memang saya nggak ucapkan ada, itu. memang nggak ada, memang nggak ada. Itu cuma modal congor doang. Itu doktrin. Halo, Tidak yang ada congor. dalilnya. Ada mewariskan dosa ke keturunannya itu nggak ada dalilnya, kecuali Tidak ada dosa diwariskan ke keturunan, tidak ada itu. Nah, gitu dong. Terus dosa apa yang Mana ditebus dalilnya? Yesus? Kau bilang lagi. Nah, terus Congor lagi. itu di dalam Roma. Di dalam kitab Roma 5 nomor 12. Bacakan biar ku dengar. Itu fitnah itu nggak pernah tertulis di dalam Congor juga kitabnya kau orang kan? Yahudi. Mana dalilnya? Yang saya mana sebutkan Roma tadi berapa? apa? Masih mending saya berdalil. Makanya jangan maksa, harus Roma baca 5 ayatnya. nomor Sekarang 12 baca, kan baca saya ayatnya. lebih berdalil daripada ente. Baca ayatmu, baca. Saya Biar ku yang dengar. ngajarin kamu itu Kan bibelmu tipu-tipu kau kan? Roma 5 nomor 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Apa itu? Itu Ya, firman Tuhan kamu atau apa pintar. itu? Kamu pintar, kamu Iya, bisa iya dong, menghafal kan saya ayat bukan itu. pendeta. Saya tidak bawa Alkitab sekarang, tidak bisa. Makanya bacakan saya ayat itu. pintar. Tapi yang kamu baca itu benar. Nah, ini pengakuan Paulus bahwa Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya. Mana di dalam kitabnya Yahudi ada fitnahan seperti itu? Ada nggak? Benar itu, benar. Iya Jadi betul, dari menjalarkan Paulus dosa. pendiri agama saudara. Yang saya tanya, ada nggak Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa? Beda menjalarkan dosa dengan mewariskan, berbeda. Hehehe, ubi jalar kapang. Lalu kalau menjalarkan dosa dan mewariskan dosa itu maksudnya apa? Kalau disebut mewariskan dosa, kalau dosa bapaknya ditanggung anaknya juga, itu mewariskan. Kalau menjalar berbeda. Karena bapaknya pembohong, maka anaknya juga pembohong. Itu menjalar. Berbeda itu, bro. Berarti bukan menebus dosa kalau begitu. Bukan nebus dosa dia, tetapi menghentikan menjalarnya dosa. Itu baru betul. Nggak menebus dosa siapa maksudmu? Yesus. Dia nggak menebus dosa kok, menebus manusia dari dosa. Menebus Dosa manusia dari dosa. Ya sudah sama aja ya itu. Jadi kalau ada Alkitab mengatakan Yesus menebus dosa, itu harus diperbaiki ya. Oh, jadi Yesus tidak menebus dosa. Ada Dari itu Alkitab menulis. Dari apa? Yesus menebus dosa, itu salah. Dari apa? Yesus menebus manusia, bukan dosa yang ditebus. Yesus menebus manusia dari dosanya. Dengan jalan menjadi kutuk, menjadi dosa. Menjadi Lahir dosa. dari manusia dosa. Jadi Yesus menjadi dosa. Iya, karena dia lahir dari manusia dosa. Oh, maka Yesus ini berdosa. Dia tidak berdosa. Ya kan dia mengambil dosa Anda. Bukan. Tuntutan Bukan hukum lah. itu yang Bukan diambilnya. lagi. Gimana ini? Tadi katanya Tuntutan dia hukum mengambil. itu yang diambilnya. Oh, Tuntutan hukum diambil. apa? Tuhan Jawab dulu, mengutuk. tuntutan hukum apa? Tuhan mengutuk orang yang berdosa. Betul? Nah, orang berdosa ini dibebaskan dari kutuk dan kutuknya diambil Yesus. Maka Tuhan Ya, sekarang mengutuk Yesus, menghukum Yesus. Betul? Ya, betul. Nah, lalu siapa yang menghukum kemudian Yesus di atas tiang salib? Bapak. Oh, berarti iblis di situ berjasa. Kau putar balikkan. Buruk kali kau, masa itu nggak tahu kau. Bapak menyalib Yesus melalui Justru iblis. Bapak ingin ini nih, dengar ya. Justru Bapak ingin menunjukkan, nih ada anak saya yang bisa mengalahkanmu kepada iblis. Nah, sekarang Bapak Iblis itu kalah. Sekarang Bapak ketika kemudian ingin menebus dosamu, Bapak yang menyalibkan atau melalui orang? Melalui orang. Nah, orang ini berjasa nggak? Tidak berjasa. Nah, nenek Rukiper. Justru dia kena kutuk lagi. Ya, Karena mereka dia itu kena pelaku orang yang tidak firman. bersalah. Mereka itu pelaku firman karena mereka lah sehingga kehendak Bapak Tuhan kamu itu terlaksana. Betul nggak? Iya, nanti kamu jadi Nah, memuja iblis iya. jadinya.
Berarti penyalib Yesus itu adalah pahlawan bagi Kristen. Itu menurutmu. Loh, keliru. Loh. Penyaliban itu sudah rencana siapa? Rencana Bapak. Bagaimana caranya rencana Bapak ini terlaksana? Ya seperti yang tertulis di Alkitab itu. Berarti ada pelakunya kan? Ada yang menyalib. Sekarang beginilah dulu. Sekarang bagaimana? Ini kan modal congor lagi. Modal congor. Coba kau tunjukkan di mana Bapak menghendaki menyalibkan orang benar demi untuk congor. Di mana dalilnya? Dengarkan ya. Apa yang ku dengarkan cuma modal congor? Di mana Bapak Elohim mau menyelamatkan manusia congor kayak Anda dengan cara membunuh orang benar? Mana dalilnya? Kau membelit-belitkan semuanya. Jadi mana dalilnya? Kamu yang memfitnah Tuhan. Kau katakan bahwa salib itu rencana Tuhan. Mana dalilnya Tuhan menyalibkan orang benar demi untuk menyelamatkan manusia congor kayak Anda? Mana dalilnya? Jadi aku udah punya kesimpulan mengenai Anda. Saya sedang mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab. Saya tidak mencari kesalahan, tapi Anda yang mengedepankan kesalahan. Di mana dalilnya Bapak? Di mana Bapak ingin menyalibkan orang benar demi dosamu? Mana dalilnya? Ada. Kalau aku jelaskan nanti kau bilang congor. Saya tidak minta Anda congor, saya minta dalil. Ada. Kau udah menuduh-nuduh congor, padahal kamu yang congor karena tidak ada dalil. Kau menyesatkan. Anda yang menyesatkan karena nggak ada dalil. Anda ngomong sesuatu tidak ada dalil. Sekarang saya tanya, mana dalilnya Bapak ingin menebus dosa orang jahat kayak Anda ini dengan membunuh Yesus? Mana coba? Kamu ini Kristen apa Islam? Saya minta dalil. Kamu ini Kristen apa Islam? Saya Islam, sama seperti Yesus. Ngapain kau campurin urusan agama Kristen? Ya karena agamamu itu diajarkan untuk diajarkan kepada orang nanti Islam. Aku serang lagi kamu balik. Karena agamamu itu diajarkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Makanya agamamu dibahas. Tapi ternyata nggak ada dalilnya. Kalian pun ada siar kok, ada macam-macam. Iya siar tapi tidak memaksa. Kita hanya menyeru, tidak seperti kamu. Kau harus berpura-pura. Kalau ada yang memaksa sekarang dipenjarakan ya. Mana ada orang Islam memaksakan? Kamu itu agamamu yang memaksa di penjara. Udah, nggak usah kau curhat. Sekarang kau Indonesia tunjukkan. ini demokrasi. Tidak boleh memaksa. Sekarang kau tunjukkan di mana dalilnya Bapak menginginkan menebus dosamu manusia congor. Tadi kau menuduh memaksa. Siapa yang memaksa itu? Biar dipenjarakan sekarang. Sekarang mana dalilnya? Kau yang memaksakan. Dalil-dalil terus kamu tak akan mengerti kan kamu. Congor kan tidak ada dalil. Berarti congor. Berarti saudaraku ini congor. Menjelaskan kepadamu, kamu tidak akan mengerti. Saya cuma minta dalil. Jangan kau so hebat malaikat. Dalil. Kamu tidak dipilih bro. Tidak manusia dipilih congor. Dalil. Saya butuh kamu dalil. Tidak dipilih untuk memahami itu. Ya, gimana mau paham? Orang pilihan yang gimana bisa kau merasa dipilih cuman modal congor? Gak ada dalil. Yang congor. Mana dalil? Ada. Rugi saya berdebat dengan kamu. Iya, apalagi saya. Iya. Masalah generasi. Apalagi saya. Saya yang berikan kau dalil. Saya yang mengajarkan kamu Roma 5 nomor 12. Di sini dengarkan ya. Lucu ente ini. Emosi dia. Saya minta dalil terhadap congormu bahwa Yesus itu dikutuk untuk dosa-dosamu. Itu dalilnya mana? Di mana Bapak menginginkan mengorbankan Yesus orang benar ini untuk menyelamatkan manusia congor kayak Anda? Mana dalilnya? Menghargai emas yang kamu berikan itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Begini ajaran kami ya, jangan berikan emas kepada babi. Itu katanya. ajaran Yesus. Kenapa? Itu Karena ajaran Yesus. Jangan emas. memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan lemparkan mutiara kepada babi. Emas. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang Yahudi supaya tidak memberikan Injil kepada Kristen. Itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi supaya murid-muridnya itu jangan mengajarkan kepada orang Roma Yunani. Kaulah itu. Yesus yang mengatakan kepada Yahudi itu agar tidak melemparkan barang kudus kepada Kristen. Parah ini orang.
Modal-modal congor betulan dia diskusi. Mana dalilnya coba? Bapak menebus dosanya Kristen dengan mengorbankan orang benar. Mana dalilnya? Piu. Pendeta itu Gurunda. Gimana Bun? Calon pendeta ini kata Oh, Gariana. calon pendesta berarti. Calon pendesta nih. Pantasan calon pendeta nggak ada dalil, ya berdusta dong. Ketika Anda mengatakan Yesus menebus dosa orang-orang yang bersalah tanpa ada dalil dari Bapak bahwa Bapak menghapuskan dosa penjahat dengan cara membunuh atau mengorbankan orang benar, berarti Anda adalah calon pendusta besar. Berikan emas kepada babi katanya. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang Babi tidak akan Yahudi. menghargai emasmu itu, kamu malah diserang. Siapa yang disebut babi di dalam 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 Orang yang sudah terkunci hatinya. Tidak akan yang mengerti disebut kebenaran. babi di situ adalah orang Kristen, Bang. Anda tadi Baca. mengatakan bahwa iblis berjasa menyelipkan Yesus supaya penyelamatan berjalan dengan Anda baik. sendiri yang mengatakan itu kok. Jadi iblis yang berjasa. Lah kalau bukan Nah, itu iblis lalu siapa? Siapa yang Sorry ya. menyalip Yesus? Siapa yang menyalip Sorry ya, Yesus? saya rugi berdebat seperti Apalagi Anda. saya, orang nggak ada Ya, ilmu saya- kok, mohon maaf, cuman saya modal keluar dulu ya. congor. Saya keluar dulu ya. Anda ke gereja, di gereja cocok, bukan di sini. Kalau di sini harus ada dalil. Kalau di gereja boleh. Tai sapi pun kau bisa katakan di sana sebagai Tuhan kalau kau mau. Kalau di sini nggak boleh. Di sini harus ada dalil dulu. Kalau sudah ada dalilnya, baru kau bisa berdoktrin ria di sini. Kau nggak ada dalil ngapain? Ngomong seenak perut. Mending kita diskusi sama orang gila. Kalau sama-sama tak ada dalilnya. Ya, kalau orang gila diajak diskusi tidak ada dalilnya, wajar, namanya orang gila. Ya kamu pura-pura waras berarti. Berarti kamu itu orang yang berpura-pura waras. Rugi katanya diskusi, ya lebih rugi saya. Netizen juga rugi mendengarkan Anda ngomong tanpa dalil. Modal congor. Emosi dia kan? Rugi karena nggak bisa nipu. Betul sekali. Bisa nipu di emosi dia, nggak bisa nipu di sini. Wah, saya nggak bisa berbohong di sini, nggak bisa nyesatkan orang. Ada Bang Suma. Pikir memang di tempat loh. Di sini kau pasti ditanya mana dalilnya. Kau di gereja pasti jemaat cuma manggut-manggut. Oh iya Pak Pendeta, iya Pastor, iya, haleluya, iya. Di sini kau ditanya lah. Ketika kau bernarasi tentang keyakinanmu, dalilnya mana? Tidak ada dalil ya congor. Gitu aja kok repot. Apa dia makan ini anak desa, anak desa. Makan piring. Abu janda, Abu Bisa, janda, bisa. Abu janda. Bukan Masaha ini, bagian Bang Andi ini. Masaha. Anak desa dulu, silakan anak desa. Ini Kristen anak desa. Kalau dari komentarnya Kristen. Boleh lah, silakan anak desa. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi menebus atau menghapus dosa penjahat dengan mengorbankan orang yang benar? Mana dalilnya? Mana dalilnya Muhammad dapat wahyu? Mana dalilnya Tuhan orang Yahudi menghapus Saksinya siapa? dosa manusia dengan cara membunuh orang yang benar? Dalilnya mana? Saksi dapat wahyu siapa? Ya kami semua saksinya. Itu nipu namanya. Kenapa tertawa? Wahyu itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa disaksikan Buktikan saksinya oleh dapat wahyu siapapun. Sama seperti orang hamil. Meskipun kami tidak menyaksikan ibu ini digauli, tapi karena kami melihat hari ini dia punya anak, dia melahirkan, berarti kami bersaksi dia ini pernah digauli. Saksinya mana? Ajaran Saksinya Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak bisa manusia di atas muka bumi ini untuk
mengalahkan kebenaran Al-Quran itu. Artinya, meskipun kami tidak hadir pada saat pewahyuan, kami bersaksi bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Sekarang, meskipun kau hadir, dengar, meskipun kau hadir melihat Lukas menulis, melihat Markus menulis, 1 miliar manusia melihat Markus menulis untuk menjadi saksi, dia hanya menjadi saksi menulis bahwa Markus menulis satu pemberitaan yang berdasarkan atas pemberitaan orang. Tapi tidak ada bukti bahwa itu firman Tuhan. Kenapa? Karena Markus, karena Yohanes, itu memang tidak menuliskan firman Tuhan. Coba di mana di kita, di mana kitabmu tertulis di dalam kitab Markus firman Tuhan, Tuhan berfirman? Enggak ada. Gak ada kan? Saksinya siapa Juma saksinya? Saksi apa? Saksinya dapat wahyu siapa? Ya ini buktinya Al-Qurannya ada, berarti dia dapat wahyu. Kasihan. Kasihan. Sekarang saya tanya samamu, apakah kebenaran itu mutlak harus ada saksi? Saya tidak jawab. Oh, memang kamu Malas bisa jawab. Nah, udah, kamu dibawa kalau gitu. Dibawa aja. Bawa turunkan aja. Sekarang kalau kau ditanya siapa saksi Tuhanmu keluar dari kubur, nah, apa bisa kau jawab? Siapa yang melihat Tuhanmu merangkak keluar dari kubur? Siapa saksinya? Enggak ada yang melihat dia keluar dari kubur. Pret. Siapa saksinya? Yesus datang ke Lukas. Tidak ada. Siapa saksinya? Yesus datang ke Yohanes. Yesus datang ke penulis Yohanes. Datang kepada penulis Roma, Paulus. Siapa saksinya? Enggak ada. Pret. Ada saksinya Bang, cuma itu Abu Isa jadi saksi.